Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Roltek Elektro Channel. Video kali ini saya akan sharing tentang proses pembuatan inverter ya. Jadi inverter yang saya bikin ini adalah inverter rakitan dengan menggunakan modul EGS dan menggunakan trafo inverter bekas ya, yaitu punyanya ICA CT682B dengan kemampuan 1200 volt ampere. Jadi teman-teman, modul EGS ini sebenarnya sudah banyak dijual di pasaran ya, dan banyak sekali kalau kita cari di internet untuk rangkaiannya dan proses cara perakitannya. Namun kalau Anda ingin beli jadi dalam bentuk board atau modul untuk EGS ini sendiri, maka juga dapat Anda cari di marketplace seperti halnya yang saya buat di video ini. Modul EGS ini adalah modul controller inverter sinus wave atau PSW, Pure Sine Wave, yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur, di mana terdapat 4 full break untuk driver MOSFET-nya dan mampu bekerja di sistem 12 volt, 24 volt, 36 hingga 48 volt, yang tentunya harus Anda sesuaikan dulu ya dengan rangkaian-rangkaiannya. Dan juga sudah dilengkapi dengan input sensor arus serta temperatur, sehingga tinggal Anda gunakan saja. Sementara untuk board yang saya gunakan ini adalah board produk dari Indoware ya. Jadi kalau Anda mau merakit sendiri modul EGS ini, PCB-nya sebenarnya sudah banyak dijual di pasaran ya teman-teman. Silakan Anda searching di Tokopedia ataupun Shopee dan online store yang lain, ataupun Anda ingin merakit sendiri, ada sudah banyak tersedia di Google dengan cara dan proses yang sangat sederhana, dan saya yakin Anda juga bisa. Jadi kayak gini ya teman-teman modulnya, dan bootnya adalah seperti ini. Baik teman-teman, mungkin dalam video ini saya tidak menjelaskan secara detail ya tentang proses perakitannya, karena jika Anda membeli PCB ini sudah disertakan nama komponen pada board, jadi tinggal Anda pasang dan tentukan sesuai dengan instruction manual pada saat Anda membeli. Anda juga dapat berkonsultasi pada penjualnya, silakan Anda tanya, dan juga sudah banyak penjual yang menyediakan sama komponennya langsung, sehingga Anda bisa membeli produk jadi dan tinggal rakit ke trafo inverternya ataupun tinggal memasang MOSFET-nya. Jadi kalau Anda merakit sendiri, silakan Anda konsultasikan sama pihak penjualnya ya, termasuk komponen yang mungkin Anda beli dapat Anda belikan dalam satu set di situ. Saya akan berusaha memberikan linknya di bawah deskripsi sini. Oh ya, video ini bukan endorse ya teman-teman. Jadi saya tidak di-endorse oleh penjual, namun di sini saya hanya sharing dan berbagi pengalaman dengan Anda dalam proses merakit inverter EGS 002 ini. Dan ada satu hal penting dalam proses perakitan ini, yaitu menentukan berapa ampere kebutuhan MOSFET-nya. Dan juga kalau Anda menggunakan trafo UPS inverter seperti ini, itu juga bagian mana kabelnya akan saya tunjukkan dalam perakitan ini. Oke teman-teman, pastikan semua komponen Anda pasang dan disolder dengan baik. Jangan lupa dan pastikan dalam proses pemasangan ini tidak boleh ada yang terbalik, khususnya untuk elko ataupun kondensator ya teman-teman,
karena kalau sampai terbalik jadi dalam proses pengetesan nanti bisa meledak. Oke, kalau sudah selesai dan sudah dipastikan, maka Anda dapat melakukan pengetesan terlebih dahulu apakah tegangan yang masuk normal sebelum Anda melakukan pemasangan FET dan trafo. Jadi pastikan pada pin EGS ada tegangan 12 volt dan 5 volt yang sudah masuk pada boot di sini. Saat Anda masukkan tegangan, maka pada pin 12 volt dan 5 volt harus sudah keluar tegangan. Jika tidak, maka Anda dapat melakukan pengaturan pada bagian komparatornya, karena boot ini, yaitu boot produk Indoware versi 4.1 ini sudah dilengkapi dengan fitur untuk low voltage dan high voltage serta pengaturan untuk watt limiternya ya. Di sini juga udah ada semua. Silakan Anda baca petunjuknya. Jadi Anda atur bagian low volt sama high volt hingga tegangan tersebut keluar. Nah, kalau sudah selesai baru Anda lakukan pemasangan FET. Nah, untuk pemasangan FET ini teman-teman, Anda harus pastikan, karena kalau Anda menggunakan trafo inverter 1200 VA ini, maka arusnya ini saya menggunakan sistem 24 volt ya, 24 volt dengan trafo inverternya 1200 VA. Maka begitu saya hitung
kebutuhan arusnya pada saat switching maksimal pada trafo tersebut adalah 1200 dibagi 24 sama dengan 50 ampere ya teman-teman. Jadi MOSFET-nya itu sendiri harus mampu menampung arus atau beban yang mencapai 50 ampere tersebut. Namun perlu diingat karena proses switching di sini dia tuh pada saat digunakan beban, terutama untuk beban induktif, itu terjadi inrush current ya. Jadi inrush current itu sendiri arus yang meningkat sesaat pada saat proses starting. Pada saat proses starting itu arusnya bisa meningkat hingga 6 kali lipat ya dari arus normal beban. Contohnya misalkan Anda menyalakan beban dengan arus 1 ampere. 1 ampere itu berarti kalau tegangannya udah dari 220 volt, maka dia itu 220 watt. Dia itu akan meningkat 6 kali lipatnya. Jadi arusnya itu bisa mencapai 6 ampere. 6 kali 220 ya kurang lebih sekitar 1300 watt lah. Itu hanya terjadi dalam beberapa detik saja, dan itu kalau tidak diantisipasi dengan MOSFET yang benar-benar mampu menangani arus tersebut, maka MOSFET tersebut jebol dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada kontroler EGS-nya juga, termasuk komponen yang lain. Jadi di sini saya menggunakan MOSFET yang harus saya kalikan dengan arus nominalnya tadi, yaitu 50 ampere dikalikan 6 ketemulah sekitar 300 ampere. Harus saya cari MOSFET dengan kemampuan 300 ampere. Karena ada 2 driver di sini atau menggunakan sistem full break, maka berarti kalau full break satu rangkaiannya itu ada 4 untuk memicu full breaknya tersebut. Ada 4 MOSFET ya, 4 pasangan MOSFET. Nah di sini dalam satu MOSFET-nya itu harus mampu harus mampu mensupport arus hingga 300 ampere. Di sini saya menggunakan HY4008, di mana kemampuannya saya cek berdasarkan datasheet. HY4008 itu dia tuh mampu bekerja hingga tegangan 80 volt. Jadi aman ya untuk sistem. Misalkan saya menggunakan di sini 24 volt, 12 volt, 36 sampai 48 volt masih aman. Dan kemampuan arusnya adalah 200 ampere ya teman-teman. Sehingga untuk mencapai 300 ampere ini maka di sini saya paralel. Kebetulan di PCB-nya di sini kan memang tersedia untuk 8 MOSFET. Jadi yang bagian positifnya itu ada 2 yang di paralel. Kalau saya menggunakan HY4008 ini, maka total keseluruhan arusnya adalah 400 ampere. Atau jika Anda menggunakan 1 buah MOSFET saja, maka Anda bisa menggunakan HY5608 ini. Dia itu kemampuannya hingga 360 ampere. Namun saya lebih suka menggunakan HY4008 ini karena totalnya bisa menjadi 400 ampere ya. Atau Anda juga dapat menggunakan HY5608 sebanyak 2 juga di paralel, atau totalnya ada 8 ya kalau di PCB boot Indoware ini. Oke, kalau sudah selesai pemasangan MOSFET dan sudah sesuai yang ketentuan tadi, maka selanjutnya Anda pasang trafo inverternya ya. Oke teman-teman, selanjutnya sesudah semua FET dipasang semua pada kit ini, maka proses selanjutnya adalah memasang trafo ya. Ini adalah trafo yang
saya ambil dari UPS tipe ICA 1200 VA. Nah, di sini ada kabelnya banyak sekali ya, yang kalau masih di kondisi UPS aslinya. Cuman yang akan kita gunakan adalah 2 kabel primer dan 2 kabel sekunder. Nah, cara mencarinya adalah sebagai berikut. Untuk kabel yang besar ini yang biasanya masuk dari transistor kalau pada UPS aslinya itu umumnya ada 3, karena dia itu menggunakan double driver ya, atau dual brick sistem drivernya, yang satu sebagai common, yang satunya untuk driver pemicu sinyal atas, sama yang ini sinyal bawah. Sementara pada sistem rangkaian EGS ini hanya digunakan 2, yaitu ada 2 buah trafo, karena ini hybrid sistem rangkaiannya. Jadi di sini nanti akan kita ukur yang mana yang akan digunakan. Yang pasti yang bagian tengah ini tidak yang pasti bagian tengah ini dengan salah satu yang di pinggir itu aja. Dan itu yang dibutuhkan adalah yang menggunakan tegangan dan itu yang akan kita gunakan hanya 2 jalur, dimana tegangannya untuk sistem 24 volt, maka yang dibutuhkan itu adalah keluaran tegangan sekitar 13-14 volt. Namun kalau Anda menggunakan sistem 12 volt, maka yang diperlukan adalah trafo dengan sistem keluaran tegangan plus minus 7 volt. Jadi 7 volt ke 20 volt. Kalau untuk 24 volt yaitu 14 volt ke 220 volt. Nah, untuk 220 voltnya ini biasanya kabelnya kecil dan itu juga terdiri dari banyak kabel. Cuman kalau kita ukur semua sebenarnya resistansinya paling tinggi. Nah, sementara yang ini adalah kabel yang lain lagi, resistansinya lebih kecil, dan ini biasanya digunakan untuk charger pada UPS. Jadi sistem tegangannya 12 volt atau 24 volt diambilkan dari sini. Ini sebenarnya bisa dijadikan umpan balik, cuman kan di sini sudah ada trafo umpan baliknya sendiri, jadi di sini tidak perlu. Dan itu kalau kita menggunakan ini, maka sistem rangkaiannya juga harus dirubah, dan nilai resistansi feedbacknya pada pin VFB itu harus dirubah terlebih dahulu. Jadi yang ini tidak akan kita gunakan. Baik, kalau kita ukur nilai resistansinya di sini, berada di sekitar 30 ohm ya. Sementara yang ini lebih kecil, mungkin bisa jadi hampir 0. Selanjutnya, untuk memastikan bekerja tidaknya trafo ini, maka kita harus tes menggunakan tegangan. Jadi yang input dari 220 volt harus kita masukkan ke listrik. Dan pada kondisi ini maka kita ukur menggunakan AC pada voltmeter. Di sini harus dicari tegangannya yang berkisar di
14 volt karena kita menggunakan sistem 24 volt ya. 13,1 volt ini oke, karena ini ibarat trafo CT ya. Jadi dari kondisi ini bisa kita pilih merah dengan biru atau merah dengan kuning. Yang ini udah menuju output dari FET dari modul inverter, merah sama kuning. Sementara yang ini adalah output ke 220 volt yang selanjutnya kita hubungkan ke input feedback umpan balik. Nah di sini kalau di rangkaian ini umpan balik itu berada di ini. Ya, di AC 220 volt ini adalah pin input feedback atau sebagai sensor. Itu ada keterangannya in 220 volt. Oke teman-teman, ini sistem rangkaiannya sudah terhubung semua. Tinggal selanjutnya memasang pin EGS ke dalam modul. Oke, pada saat pemasangan pastikan jangan sampai terbalik ya, karena di situ udah ada keterangannya antara posisi USB dan fan kontrol di sini. Jadi posisinya harus menghadap sesuai yang sudah tertera di PCB. Dan tadi sudah saya pastikan dari pengaturan sistem proteksinya di sini sudah sesuai nyala. Tinggal nanti mengatur untuk current itu hubungannya sama beban, dan tinggal pengaturan yang ini untuk pengaturan tegangan output dari trafo sini nanti yang akan kita kontrol menggunakan voltmeter. Oke, tinggal di sini ini adalah switch off. Kondisi switchnya masih belum saya sambung. Dan selanjutnya akan saya coba di sini. Jadi pada saat switch ini dihubungkan, maka tegangan pada EGS akan tersuplai sehingga proses penyalaan inverter akan berjalan dengan baik. Ya, kita lihat apakah rangkaian ini bekerja. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Mantap. Tegangan yang terbaca sekarang 150 volt. Ini tinggal kita setting. Settingnya yang harus kita setting adalah bagian di sini. Ini VP, ini adalah tegangan yang keluar dari sini, dia akan masuk ke trafo feedback sini. Ini khusus untuk rangkaian ini ya, karena ada sebagian rangkaian atau kit yang hanya menggunakan resistor sebagai feedback sensor arusnya, sensor tegangannya ya maksudnya. Jadi silakan Anda berkonsultasi dengan penjualnya kalau menggunakan model lain. Saya akan melakukan pengaturan untuk melihat kestabilan tegangannya yang kita set ke 220 volt.
Ya itulah teman-teman, jadi sistemnya ini sekarang sudah berjalan, tinggal melakukan tes beban. Oke teman-teman, ini adalah hasil akhir dari proses perakitannya. Nah ini adalah boot untuk IGS nya, sudah saya tancapkan. Saya menggunakan LCD bawaannya, ini adalah LCD nya. Nah jangan lupa pasangkan jalur fan ya, fannya juga ada di sini, sesuaikan dengan spek pada PCB yang Anda beli. Kalau Anda menggunakan versi 41 boot ini, maka disitu akan ada petunjuk bagian mana jumper-jumpernya yang sudah disiapkan oleh penjual. Nah yang ini saya gunakan heatsink ya, saya gunakan isolator di situ karena dia itu tidak boleh nyentuh ke pendingin untuk kolektornya. Nah khusus untuk jalur yang masuk ke trafo, yaitu jalur yang ini yang menuju ke trafo, itu secara umum biasanya harus masuk ke toroid terlebih dahulu atau coil sebesar 47-50 mikrohenry. Nah itu tujuannya untuk menghilangkan ripple pada proses switching dari trafo ini sendiri. Ya, cuman di sini saya tidak pakai, tapi hanya menggunakan lilitan seperti ini. Ini bisa Anda gunakan atau Anda cari di bekas power supply komputer, cukup Anda lilit segini. Namun saya sarankan mending beli yang baru ya, kalau misalkan ingin lebih maksimal. Ya di sini lampu indikatornya sudah menyala. Ini adalah tombol powernya, akan kita aktifkan. Ini adalah tegangannya dengan frekuensi 50 Hz.